الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Walahul asma'ul husna yattasifu biha ibaduh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil aziz, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Itu dalam surah Ali Imran ayat 160. Sesungguhnya tentang kejadian langit dan bumi serta silih bergantinya siang dan malam merupakan tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Hadirin jamaah majlis inabah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang hadir adalah kekasih Allah insyaallah. Karena kita berada di rumah Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, nikmat sehat masih diberikan Allah kepada kita. Betul Bu? Sehatkah sekarang atau ada yang terasa sakit? Tidak, alhamdulillah. Betapa nikmat sehat wal afiat. Nikmat sempatnya kita hadir di majlis ini. Tentu tidak kurang juga nikmat iman Islam kita. Tanpa dua nikmat ini kita tidak bisa melangkahkan kaki kita ke sini. Tidak bisa kita menghadiri majlis ilmu ini. Karena itu sekali lagi patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah panjangkan usia kita. Kita bisa berada di tahun baru 2025. Bu, usia kita nambah enggak? Bertambah. Masa hidup kita di dunia bertambah. Tapi sebaliknya kontrak kita makin mendekati waktunya. Tadi Pak Suwono, Pak Ketua sudah menjelaskan betapa kita tanpa kita sadari, apalagi ayat yang saya bacakan tadi, silih bergantinya siang dan malam, bergantinya tahun demi tahun tanpa terasa. Rasanya baru kemarin, tahun awal tahun 2024 rasanya baru kemarin gitu. Baru sebulan yang lalu rasanya. Tapi ternyata sudah kita tinggalkan. Hari ini kita berada pada tanggal 3 dan 3 Rajab juga. Dan itu tanda kebesaran Allah. Karena itu perlu kita merenungkan diri kita sebagai hamba Allah yang diciptakan, yang kemudian diberikan kehidupan dengan berbagai fasilitas hidup secara gratis. Masya Allah, kita tidak bayar apa-apa. Sudah diberi gratis, masih saja
gak kenal dengan yang memberinya, menjauh dari pemberi nikmat ini, abai terhadap perintah-perintahnya. Ada yang senang malah melakukan larangan-larangannya. Nah, hal ini penting kita renungkan, karena bagaimanapun apa yang kita lalui itu tentu tidaklah berlalu dengan sia-sia tanpa makna. Harusnya masa lalu kita tentu diisi dengan kebaikan-kebaikan, tetapi banyak juga di antara hamba Allah yang melupakan kebaikan sehingga mengerjakan keburukan-keburukan. Nah, pergantian tahun kita tidak sadar bahwa antara tahun yang lalu kok rasanya sebulan baru kemarin. Bahkan yang sebulan itu terasa bagi kita itu 1 minggu. 1 minggu terasa 1 hari. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Beliau bersabda, la taqumus sa'ah hatta yatagharrab zaman fatakunu sanah kasyahri. Tidak akan terjadi kiamat, kata Nabi Muhammad, hingga terasa berlalu begitu cepatnya waktu itu. 1 tahun, kata Nabi, terasa 1 bulan. Lalu wasyahr kal jumu'ah wa takudul jumu'ah kal yum. 1 bulan itu, kata Nabi, bagaikan 1 kali Jumat. Artinya kita kan nyebutnya 1 minggu ya. Kalau orang Arab menyebutnya 1 Jumat ya. Sekali Jumat. Berarti 1 minggu. 1 pekan, bahasa Melayunya 1 pekan. Yang 1 pekan itu, kata Nabi, wal jum'ah kaliyum, bahwa Jumat 1 minggu itu bagaikan 1 hari. Al-yawm kas-sa'ah, 1 hari itu berasa 1 jam. Wa takunus sa'ah qadarah bin nar, dan 1 jam itu seperti torbah benar, itu kedipan mata karena percikan api ke mata ngedip. Nah, bagaikan 1 jam itu sebagaikan 1 kedipan saja, kata Nabi. Masya Allah. Kalau itu yang terasa pada kita hari ini, artinya tanda-tanda kiamat itu sudah mendekat. Nah, bagaimana kita menyiasati kehidupan ini jika kiamat itu sudah mendekat? Sementara tahun lalu amal kita masih kurang. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Makanya topik kita pada malam ini, pada pertemuan ini, menjadi orang yang beruntung hari ini dan juga hari nanti. Karena hari ini kita jalani, kita sebagai mukmin tidak hanya kita hidup di dunia, tetapi juga pada hakikatnya kita menyiapkan diri untuk kehidupan akhirat yang abadi. Karena itu bagaimana kita menjadi orang yang beruntung hari ini lebih baik daripada hari kemarin, sehingga hari ini kita beruntung dalam rangka menyiapkan diri kita untuk hari esok yang abadi. Rasulullah bersabda dalam hadisnya bahwa
Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Nah, kita menyiasati kehidupan kita ini dengan mengevaluasi diri, apakah hari kemarin kita itu banyak amal baik kita atau buruk kita, dan bisakah kita mengatakan bahwa hari ini kita akan melakukan yang terbaik sehingga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Siapa orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari sebelumnya, tahun yang kita masuki ini lebih baik daripada tahun yang lalu 2024, fahuwa rabih. Itulah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu kamitsli amsihi fahuwa maghbunun. Siapa orang yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, orang itu yang pada hakikatnya merugi. Ya, kalau orang yang merugi sama kan tidak ada untung, buang modal. Ya, apa yang dapat? Kosong melompong. Apalagi man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'unun. Siapa orang yang hari ini malah lebih buruk daripada hari kemarin, tahun ini dia beramal, beribadah, tidak ada apa-apanya, bahkan tahun lalu lebih baik, sehingga dibandingkan hari ini atau tahun ini lebih buruk. Itulah orang yang celaka atau terlaknat. Nah, oleh karena itu kita perlu menghisab atau memuhasabah diri kita. Kita merenung yang tahu kita sendiri. Apa yang kita lakukan tahun lalu dan bagaimana kita hari ini. Apakah sama-sama saja atau makin meningkat ibadah kita, makin meningkat kegemaran kita untuk melakukan ibadah. Apakah meningkat keinginan kita untuk beramal soleh? Inilah hari ini akan kita tentukan. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Cobalah hitung-hitung, kalkulasi atau introspeksi dirimu sebelum kamu dihadapkan pada Allah dari dalam hari perhitungan nanti. Ketika kita menghadap Allah ternyata kita tidak apa-apanya. Nah, sebelum itu kita lakukan perhitungan itu, sehingga kita tentu akan dapat juga mengalkulasi kita sudah punya modal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Hitunglah, timbang-timbanglah dirimu sebelum nanti kamu akan ditimbang, akan dihadapkan dalam mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ahwanu alaikum fil hisab gadan an tuhasabu anfusakum al-yawm wa tazinul lil 'ardil akbar. Sungguhnya timbangan itu akan diringankan nanti di akhirat ketika pada waktu hari ini kita di dunia menimbang-nimbang kebaikan kita ini, sehingga kita akan meningkatkan kebaikan kita. Bersiap-siaplah untuk hari besar yang ditampakkan nanti amal perbuatan kita, yakni pada yaumul hisab. Hadirin yang berbahagia, nah bagaimana kita menghadapi hari ini dan hari esok? Ada 5 modal yang diberikan oleh Rasulullah SAW. 5 hal yang penting jika kita mengamalkan atau merenungkan yang 5 ini, sebelum datang pula 5 hal. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Irtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika,
wa sihhatika qabla saqamika wa ghinaka qabla faqrika wa faraghaka qabla syughulika wa hayataka qabla mautika. Ada 5 hal yang untuk malam ini dapat kita jadikan perenungan diri, karena yang 5 hal ini akan menentukan kita hari ini baik dan nanti juga akan menjadi baik. Yang pertama, cobalah kita renungkan masa mudamu sebelum datang masa tua. Dan kita sekarang sudah melewati masa muda semuanya. Saya tidak tahu yang muda masih ada nggak ibu-ibu? Ada nggak yang masih muda? Masya Allah. Alhamdulillah. Yang muda, ingatlah bahwa yang muda itu memang masa-masa eksis diri kita. Kekuatan kita begitu hebat, kemampuan kita yang begitu maksimal. Tapi jangan lupa, mentang-mentang waktu kita masih muda, lupa kita akan tua, gitu ya. Kalau kami yang tua-tua ini sudah merasakan bagaimana mudanya. Ada 2 kemungkinan, baik, soleh. Kemungkinan lain, toleh, ya, amal yang tidak baik. Nah, pada saat yang muda, nah tapi laki-laki ada yang muda nih, kita lihat. Robi, muda masih. Ingat bahwa masa mudamu itu harus kita renungkan apa yang dapat kita lakukan pada masa muda ini. Sehingga pada masa tua kita tidak menyesali diri kita. Kok saya tidak melakukannya pada waktu masih dulu? Ingatlah, muda itu sangat diberikan apresiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apresiasi yang diberikan oleh Allah pada masa muda itu bahkan diberikan ada 7 golongan nanti yang akan mendapat naungan di akhirat. Ketika naungan itu tidak ada yang memberikan kecuali Allah. Salah satu diantaranya, ya, adalah syabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala. Ada 7 golongan yang nanti akan diberikan naungan di akhirat pada mahsyar ketika panas teriknya. Salah satu di antaranya pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya sulit kita mencari, kita juga merasakan bagaimana kita dulu masih muda. Mencari orang yang betul-betul, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bondo, dari kecil ini harus kita bina, kita tumbuhkan. Dia gemar terhadap ibadah kepada Allah, mengaji, baca Al-Quran. Kita merasakan, kita bisa kilas balik, kita renungkan sejenak masa muda kita, apa yang kita lakukan, apa yang perlu. Tapi ingat, pada masa tua, walaupun itu masih berlalu, kita mungkin orang yang manusia yang durjana sekalipun. Tapi ketika kita sudah tua ini, kita menyadari kesalahan-kesalahan itu, kita beristighfar dan bertobat kepada Allah. Berapapun besarnya, walaupun dosa itu sepenuh lembah mencapai kepada awan, dosa yang kita lakukan, Allah akan memberikan pengampunan ketika kita beristighfar, bertaubat kepadanya. Jadi Bapak dan Ibu, jangan kita menyesali, karena menyesal tidak ada artinya. Biarlah masa lalu yang lalu itu kelam, tapi ada kesempatan kita untuk bertakarub kepada Allah, untuk memohon ampunan kepada Allah, bertaubat, sehingga semuanya akan jadi hapus. Atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Rasul kata hadis tadi, ikuti yang jahat, yang salah, yang keliru masa lalu dengan kebaikan-kebaikan, yakinlah kebaikan akan menghapuskannya.
Nah karena itu yang masih muda, isilah masa muda itu dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan perintah, jangan abaikan ibadah kepadanya. Jangan sampai kita terlanjur melakukan kejahatan boleh, tapi pada saat itu dia sadar keliru, ya. Kemudian dia beristighfar dan minta ampun. Dalam surah Ali Imran ayat 135 dikatakan, walladzina yaf'aluna fahishatan dzakarallahu wa tastakbaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ada orang-orang yang termasuk takwa itu orang yang melakukan kejahatan, fahisyah, kekejian, apakah itu perzinahan, fahisyah itu masuk ya melakukan hal yang tidak halal pada wanita lain atau laki-laki lain. Dzakarallah, dia sadar, ingat Allah, dia minta ampun kepada Allah, kemudian dia bertaubat. Allah, siapa lagi yang akan memberikan keampunan kecuali Allah? Itu artinya Allah mengampuni. Hadirin yang berbahagia. Nah, oleh karena itu masa muda biarlah berlalu bagi yang tua-tua. Nah, tinggal kita masa tua kita ini yang kita isi. Jangan sampai ya masa tua kita ini adalah untuk katakanlah menebus kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan semasa muda itu. Sehingga dengan kita istighfar, memperbanyak istighfar, apalagi bulan Rajab ini memperbanyak istighfar. Ya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya yang dibaca oleh imam, ya, Allah ampuni aku dan beri rahmat aku bertobat kepada-Mu. Itu artinya, ya Allah ampuni aku, beri rahmat aku bertobat kepadamu. Diperbanyak, ya. Yang kedua adalah sihhatuka qabla saqamika. Kita renungkan masa sehat kita. Betapa indah, berapa senang, bahagianya kita kalau diri kita itu sehat. Karena dalam sehat itu tidak ada, semuanya enak. Apalagi kita makan, ya coba dilihat. Pada saat kita sehat, bugar, kesehatan kita tuh prima, makan enak. Tapi makan orang mukmin itu makan enak tidak dilepas sampai kenyang, sampai ada makanan kata Rasulullah kan ini, sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga untuk udara. Jangan dipuas-puaskan makannya itu mentang-mentang enak. Akibatnya juga penyakit. Betapa banyak orang sakit karena perutnya kenyang. Nah karena itu, iya makan enak boleh. Tapi kalau makan itu serapa, sedata, boleh nambah nggak? Kalau bahasa di Padangnya tambuh. Kita kalau ya tua-tua ini tambuhnya udah jangan lagi deh. Tapi yang penting sedikit nikmat itu yang rasanya sehat, nikmatnya. Ya Bu ya, kami bapak-bapak ini Bu, apapun yang disuguhi nikmatnya bukan main. Apalagi makan ikan asin, masya Allah, nikmatnya. Ingin menambah nasi, tetapi kita batasi. Jangan dikira ibu-ibu karena nikmatnya makan disuruh tambah dong Mbak, ke bapaknya kamu jangan kesel. Itu hanya udah ukurannya. Ketika kita sehat, masya Allah, kita ibadah juga kuat. Nah karena itu manfaatkan kesehatan itu untuk ibadah kepada Allah dan untuk beramal saleh. Jangan sampai pada saat kita sudah sakit terasa kini keinginan kita untuk mendekat kepada Allah. Kita merengek kepada Allah, ya Allah, kenapa aku sakit? Ketika kita sehat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita abai kadang-kadang perintahnya. Kadang-kadang sholat itu kita tunda-tunda, entar-entar gitu. Padahal entarnya itu waktunya sudah berlalu, datang waktu yang berikutnya. Itu adalah orang yang lalai dalam ibadah. Padahal dia sehat.
Coba kita lihat diri kita, mungkin juga orang keluarga kita. Kadang-kadang kita kesal, saya juga merasakan itu bagaimana ya. Seketika kita waktunya sudah datang, apalagi subuh, kita bangunkan semuanya sulit. Kadang-kadang memang kita diuji oleh anak-anak kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak pun juga ujian bagi kamu. Sampai seberapa jauh kesabaran yang kita itu terhadap anak-anak kita. Nah karena itu pada masa sihat kita memang betul harus gunakan kesehatan dengan maksimal ibadah, beramal soleh. Bapak dan Ibu, ibadah dan amal soleh itu bukan hanya dalam arti kita zikir. Bapak Ibu bergerak jalan pagi saja itu ibadah. Kalau kita niatkan sehat itu penting. Olahraga itu penting untuk kesehatan. Bismillah. Olahraga apapun kalau kita niatkan islah ya dengan sehat, apalagi kita niatkan silaturahim, masalah itu ibadah Bapak. Melangkahkan kaki kita mau silaturahim. Insya Allah saya besok akan main tenis ini ke Kreo sana. Rasanya sudah 1 bulan lebih saya tidak bertemu dengan sahabat-sahabatnya, rasanya jauh gitu ya. Ibadah. Sahabat-sahabat kita yang pagi-pagi jalan dari masjid, Masya Allah. Setiap langkahnya kalau kita niatkan ibadah demi kesehatan, demi kalau kita sehat, kita juga maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan maksimal untuk melakukan amal soleh, amal kebaikan yang bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat juga bagi orang lain. Apalagi dalam sebetulnya saya merasakan Mbak, pagi itu selain kita olahraga, kita juga kadang bertemu dengan sahabat dan tetangga kita bertegur sapa gitu. Masya Allah, indah sebetulnya. Nah karena itu ingatlah masa sehat. Kalau kita sakit sudah, memang enaknya orang terasanya itu sehat pada saat kita sakit ya. Coba pada kita, aduh kemarin masih enak makannya, kok sekarang sudah terbujur. Masya Allah. Jangan sampai kita pada masa sakit berperasa ya. Dan kemudian Allah berikan nikmat yang begitu besar kepada kita. Harta, nikmat harta. Rezeki tadi kan sudah juga disebutkan di awal pembukaan tadi, alhamdulillahi fi rahmatihi ya. Dengan rahmatnya alhamdulillahirabbil alamin tadi, alhamdulillah wa min rahmatihi ja'ala lakum al-laila wan nahara. Dengan rahmat Allah Dia jadikan bagi kamu lail malam, wan nahar siang. Ditaskunu fihi, malam kamu bisa istirahat. Walitabatagu min fadli, siang kamu bisa mencari karunia Allah, mencari rezeki. Walaupun kita sudah pensiun, jangan kira kita tidak bisa mencari rezeki ya. Ada saja kadang-kadang gitu. Ya, rezeki itu ada. Bahkan ada orang di rumah rezekinya datang sendiri gitu ya. Ya Pak Priyo ya. Amin. Di rumah tapi datang sendiri rezeki itu. Masya Allah. Nah inilah karena itu Allah katakan walitabatagu wan nahari tabatagu bihi min fadlih, dan siang itu untuk mendapatkan rezeki. Tapi kadang-kadang Allah itu maha pengasih. Bukan hanya siang, malam pun juga rezeki datang gitu ya. Kadang-kadang begitu kan. Betapa banyak orang yang rezeki malam kemudian siangnya istirahat. Ada keamanan ya, mereka yang bergadang, bertangga, menjaga keamanan, kesempatannya pada malam hari dia istirahat siang. Dan itulah memang warna kehidupan kita ya. Nah karena itu kita kaya kita sebelum datang kemiskinan.
bahwa Allah anugerahkan kepada betapapun besarnya, sekecil apapun rezeki itu harus kita manfaatkan. Ya, jangan sampai kita kan cuman pensiunan, masih syukur kita masih ada pensiun, uang pensiun. Ada saudara kita yang tidak mendapatkan pensiunan. Tapi kadang-kadang Allah itu maha pengasih, melalui anak-anaknya, keluarga dan sebagainya, rezeki itu didatangkan kepadanya. Nah, karena itu ketika rezeki itu ada, jangan lupa bahwa sebagian dari rezeki itu ada hak orang lain yang kita sampaikan. Jangan sampai nanti ketika maut sudah hampir mendekati roh, hampir ya di akhir-akhir roh kita, baru kita sadar kenapa kok saya itu tidak berinfak. Al-Munafikun ya ayat 10 dikatakan wa anfiqu mimma razaqnakum qabla ayyatiya ahadakum al-maut. Ya, berinfaklah kalian, bagilah rezeki itu kepada pihak-pihak yang memerlukan sebelum datang, qabla ayyatiya ahadakumul mautu, sebelum kematian itu datang kepada salah seorang kamu. Wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas shalihin. Ya Tuhan, ya napas sudah 1-2 kita mungkin dalam keadaan sadar, kita ingat bahwa kita itu adalah orang yang sulitnya bukan main, berbagi sementara uang kita, rezeki kita banyak. Apa dikatakan? Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaq. Ya Tuhanku, andai kata Engkau tunda kematianku barang beberapa saat, pasti aku akan bersedekah. Fa asaddaq wa akum minas shalihin, aku akan menjadi orang-orang saleh. Itulah penyesalan yang terjadi pada manusia yang tangannya itu berat untuk berbagi kepada orang lain, padahal rezeki itu Allah berikan kepadanya itu berlimpah. Hadirin yang berbahagia, mungkin kita akan berkata, Buya, kita itu kan pensiunan bahkan tidak punya apa-apa. Suatu ketika ada para sahabat datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, kami lihat orang-orang kaya telah berlomba-lomba menginfakkan hartanya. Mereka juga sholat, mereka puasa seperti kami. Sementara kami tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Jangan engkau bersedih hati. Sesungguhnya kata Nabi bahwa anggota badan kita, ya yang namanya kita itu lisan yang kita ucapkan namanya tasbih kita, subhanallah, kemudian tahmid kita, alhamdulillah, kemudian takbir kata Rasulullah, Allahu Akbar, dan tahlilmu la ilaha illallah, itu sedekah. Tasbihmu sedekah, tahmidmu sedekah, takbirmu sedekah, kemudian tahlilmu sedekah. Bahkan engkau melakukan kebaikan, amar ma'ruf, menyuruh orang untuk kebaikan, wa nahyanil munkar, mencegah orang dari berbuat yang tidak baik,
paling kita menegah orang, jangan lakukan ini berbahaya. Itu juga sedekah kata Nabi. Bahkan para bapak-bapak ini yang mendatang istrinya, itu juga sedekah. Lantas ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, masa orang yang mendatangi istrinya bersedekah? Bukankah kalian jika seseorang itu mendatangi orang lain yang bukan ya istrinya, yang bukan halal baginya, itu adalah dosa. Bayangkan orang yang mendatanginya halal, pasti itu ada pahala kata Nabi. Jadi Bapak Ibu, kalau bapak-bapaknya itu datang ya suatu saat, berarti kita Masya Allah itu sedekah itu Bapak. Nabi yang mengatakan itu. Karena itu janganlah berputus asa kita yang memang tidak punya. Tapi ada satu lagi yang dibandingkan oleh Rasulullah. Bagaimana? 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Bingung juga kita. Bagaimana kok 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham? Kata Rasul, jika seseorang itu, orang kaya itu memberikan 100 dirham, itu belum apa-apa dibandingkan dengan kekayaannya. Sementara orang yang memiliki 2 dirham, ya katakanlah 2.000 rupiah di kantong kita Bapak Ibu ya, ada uang 2.000 rupiah, 4.000 ya, 2.000 kan 1 lembar, 2.000, 4.000. Kita ambil 1 lembar, kita sedekahkan ke dalam kotak, kata amal ataupun apapun. Bayangkan kita mengamalkan bahwa kita telah menyedekahkan 50% dari apa yang kita miliki. Sementara bagi orang kaya 100.000 itu mungkin 0%-nya gitu. Makanya Rasul mengatakan 1 dirham ya bisa mengalahkan 100.000 dirham. Kita katakan 5.000 rupiah, kita katakan 10.000. Yang 5.000 kita sedekahkan, 5.000 itu mengalahkan yang 500.000 itu. Masya Allah, begitu indahnya ketika kita memahami bahwa apa yang kita berikan secara ikhlas kepada Allah, sebagian harta kita, apalagi kita membayangkan orang miskin dapat ada uang 10.000, 5.000 diserahkan, tinggal 5.000, 50% dari uangnya diserahkan. Inilah yang mengalahkan orang-orang yang kaya, milioner, dia memberikan 10 juta belum seberapanya. Kadang-kadang kita di dunia ini tahu kan, wah si Anu memberikan 10 juta, padahal dibandingkan dengan orang miskin, Masya Allah belum seberapa. Lebih tinggi nilainya di sisi Allah. Orang punya sekadarnya, tapi dia berikan sebagian kepada yang berhak. Yang berikutnya adalah masa luang kita sebelum datang masa sempit. Masa luang kita sempat malam ini Bapak dan Ibu hadir di sini karena ada waktu luang. Waktu luang, kalau mata sempit tidak ada masalah. Tapi kita yang punya waktu yang luang, lantas kita mungkin lebih baik di rumah kita menonton sinetron, menonton ya YouTube dan sebagainya. Kita telah menyanyiakan waktu kita. Nah kata Nabi diingatkan, jangan sampai ke waktu kamu ada luang, ada kesempatan, tapi tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Begitu kamu datang waktu sempit, waduh maaf ya, kenapa ya saya tidak pergi semalam mengikuti pengajian inabah. Nah pada masa luang jangan sampai kita lalaikan. Kalau kita datang waktu sempit, terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh, apapun kebaikan yang kita lakukan kepada diri kita, orang lain, bermanfaat bagi orang, itu adalah suatu amal kebaikan. Karena
Tidak sadar kita bahwa penyesalan itu datang belakangan. Nah, itulah yang namanya hidup kita ini, yang selama kita berpikiran bahwa waktu luang kita isi dengan kebajikan-kebajikan, insya Allah nanti akan ada balasannya. Yang terakhir, masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Ini yang sering diabaikan manusia. Kita semuanya ini tekan kontrak kepada Allah, tidak ada yang sama persis kontraknya itu berakhir. Pasti berbeda. Pada bulan ini tadi Pak Wondo sudah ceritakan berapa orang, berapa Pak? 14. Bulan ini mungkin 4. Saya juga 3 kali saya besuk keluarga dalam keadaan di ICU. Sekarang 3-tiganya pulang. Alhamdulillah, 1 orang pulang ke rumahnya dalam keadaan sehat masih. Yang 2 berpulang ke rahmatullah, beda 2 hari. Kakak sepupu saya, enggak, ponakan dulu, ya, adik keponakan, usianya baru 27 tahun, belum menikah, sudah diambil oleh Allah. Ya, akhir minggu terakhir Desember yang lalu, saya lagi di Bandung, saya berangkat dengan ibu, berangkat ke Jakarta, ke Cibinong, sekaligus juga tempat kami ziarahi, dan kemudian kami dapat berkunjung. 27 tahun, yang kakak ipar kami langsung ke kuburan di Cibinong, 74 tahun. Kakak istri dari abang, jadi kakak ya ipar, usianya seusia saya. Allah ambil. Apakah ketika dia sudah berakhir hidup ini kita akan menyesal? Nanti di akhirat akan menyesal. Selama kita masih hidup, manfaatkan hidup kita ini, ya, apalagi pada masa-masa sekarang kita semuanya menunggu saatnya. Betul ya Bapak Ibu? Dan kita bersyukur masih ada yang 70, di atas 70 tahun. Pak Idham ini seumur dengan saya, beda beberapa hari. Berapa hari kita beda? 2 hari ya? Masya Allah, seumur. Pak Wondo, tapi ayah Pak Mahyudin 86 sekarang ya. Alhamdulillah, 86 tahun. Tapi masa-masa ini jangan sampai kita di masa-masa akhir mendekati kehidupan ini Allah berikan tersimpang hidup kita kepada yang ya tidak diridai oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian sebenar-benar bertakwa kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan iman, kecuali kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita sebutkan husnul khatimah. Karena itu husnul khatimah itu sebelum kita meninggal kita berdoa. Kalau orang yang sudah meninggal kita ucapkan husnul khatimah, tidak akan kembali kepada roh dicabut itu. Sia-sia kita mengatakan semoga husnul khatimah, padahal dia sudah meninggal. Allah yang tahu husnul khatimah atau tidak. Tapi kalau sebelum, kita doakan mudah-mudahan kalau Allah ambillah dalam keadaan husnul khatimah. Kita besuk pada keluarga, tetangga dan sahabat pun mungkin dia tidak sadar, kita doakan husnul khatimah. Nah, karena itu hadirin yang berbahagia, hidup kita ini tidak berapa lama lagi. Nah, karena itu tidak ada yang lain, paling tidak ya Rasulullah SAW juga mengingatkan kita nanti di akhirat, di hari kiamat, kedua kaki manusia akan berhenti untuk dimintai pertanggungjawaban tentang 4 hal. Nanti kita akan ditanya tentang 4 hal.
La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al 'an 'umrihi. Yang pertama ditanya umurnya. Fi ma'afna. Umur yang sudah 70-an tahun, mungkin dari bawah ada yang bahkan 20-an tahun, 30 tahun, 40-an tahun, 50-an tahun. Untuk apa umur itu dihabiskan? Afna. Wa an ilmihi fima fa'il. Ilmu yang ia dapat untuk apa digunakan? Ya, alhamdulillah kita mendapat ilmu. Masih tua kita juga menuntut ilmu, karena menuntut ilmu ini tidak batasnya. Orang alim pun dituntut untuk tidak puas dengan ilmu yang ada dia miliki, cari juga ilmu. Jadi kadang ada orang alim merasa puas dirinya sudah alim, tidak mau duduk bersama untuk kita katakanlah taklim, berarti dia tidak berilmu. Jadi makin orang berilmu, makin tidak puas dengan ilmunya. Itulah yang namanya ilmu. Jadi kalau kita merasa diri kita sudah tahu, berarti kita tidak berilmu. Tapi kalau kita merasa diri kita masih kurang, kita ingin mencari, karena ilmu itu dikatakan ada ungkapan ya, uzil hikmata min ayyi wi'ain kharajat. Ambillah ilmu dan hikmah dari manapun sumbernya. Apakah orang itu pedagang kaki lima, apakah itu orang buta, apakah orang tua, apalagi ya orang yang berilmu. Ambil dari manapun sumbernya. Kita bisa belajar dari anak kecil loh. Ya. Kita belajar daripada coba ilmu kita. Kalau kita berjalan lalu kita melihat banyak orang yang merasa tertatih berjalan, ilmu yang kita ambil di situ apa? Ya Rabb, ternyata kesehatan itu begitu indah, begitu yang mulianya. Sehingga kita menjaga kesehatan itu ilmu. Atau mungkin kita lihat makannya enak, lahap, kita itu juga ilmu. Jangan kita biarkan kita belajar enak. Kenapa kok enak? Pasti badannya sehat. Ya, tidak ada pantangannya. Ya. Nah, oleh karena itu ya, dalam hidup kita ini tidak ada yang kita berkata cukuplah saya sampai di sini. Kata ya, bukan kata itu bukan kata Nabi, tapi itu adalah ungkapan Arab. Utlubul ilma walau bisin. Ya, kalau yang Nabi adalah utlubul ilma minal madin, atau kalau Nabi gini, man arada ad-dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi, itu hadis. Siapa orang yang ingin hidupnya di dunia ini harus berilmu. Kalau ia menginginkan akhirat pun juga harus berilmu. Dan karena itu ya tidak ada alasan orang mengatakan tidak mau. Ini sebetulnya ciri-ciri orang yang tidak berilmu. Dan orang yang berilmu itu haus. Saya juga membaca ya, tidak mungkin kita cukupkan apa yang kita miliki, karena itu dia akan stagnan. Tapi kalau kita tambah, itulah ilmu, begitu sifatnya. Ya. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini, pada tahun ini, sesuai dengan tema kita jadikan diri kita ini beruntung mengisi kehidupan, apalagi tahun baru ini, hari ini kita beruntung, dan nanti di akhirat pun insya Allah kita akan beruntung. Manakala kita bisa menyadari bahwa kita lebih menggiatkan amal ibadah dan amal saleh kita kepada Allah dan kepada siapapun yang kita berikan kebaikan itu. Dan kemudian kita jangan sampai sama saja masa lalu dengan hari ini.
Apalagi masa yang lalu itu, ya masa hari ini lebih jelek. Dan untuk menyikapi itu, ya manfaatkanlah masa muda kita untuk beribadah sebelum masa tua datang. Kedua, kesehatan kita isi dengan sebaik-baiknya sebelum kita sakit. Kemudian juga kekayaan kita berikan, kita bagi kalau kita berkecukupan. Kemudian masa lapang kita, masa luang kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan terakhir, hidup kita ini tidak lain hanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini artinya sepanjang masa Allah tidak jadikan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Kapan saja masa hidup kita, inilah yang kita gunakan untuk menabur kebaikan. Insya Allah di akhirat akan kita tuai kebaikan dan amal saleh dan amal ibadah kita. Inilah yang dapat ya Fakir sampaikan. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga ya apa yang saya sampaikan dapat menjadi bahan perenungan kita pada tahun 2025 ini. Mari kita tutup dengan doa. Allah ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah, petunjuk dan bimbingan-Mu dalam menapaki kehidupan ini. Ya Allah ya Tuhan, kami sudah masuk di tahun baru ini. Mudah-mudahan tahun baru ini lebih baik amal ibadah kami, amal soleh kami ya Allah daripada tahun-tahun sebelumnya, sehingga kami mendapatkan bekal untuk menghadapi kehidupan nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika kami salah karena memang kami adalah tempat salah dan dosa, karena itu ampunilah salah dan dosa kami ya Allah. Maafkanlah segala kekeliruan kami ya Allah. Jadikanlah kami ini menjadi hamba yang penuh dengan keampunan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami, lingkungan kami, dan keluarga jauh dan dekat kami menjadi orang-orang yang senantiasa taat terhadap perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu ya Arhamar Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara waj'al muslimin wa muslimat ahya'a minhum amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.